Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Putra Siregar dan Rico Valentino diperkirakan akan bebas dari penjara pada September 2022 mendatang. Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan vonis kepada Putra Siregar dan Rico Valentino atas kasus pengeroyokan. Putra Siregar dan Rico Valentino divonis 6 bulan penjara, nantinya akan dikurangi masa tahanan yang telah mereka jalani sejak April 2022 lalu. Putra Siregar dan Rico Valentino dinilai terbukti melakukan pengeroyokan kepada korban atau MNA dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 18 Agustus 2022, dilansir dari kompas.com. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Putra dan Rico dengan 10 bulan penjara. Usai divonis 6 bulan penjara, Putra Siregar dan Rico Valentino diperkirakan akan bebas pada September mendatang. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino, Wafik. Wafik mengatakan kliennya sudah bisa bebas pada September 2022. Namun, Wafik sedang mengupayakan agar Putra Siregar dan Rico Valentino mendapat program asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wafik, Putra Siregar dan Rico Valentino sudah berlapang dada menerima hukumannya untuk menjadi pelajaran buat mereka ke depannya. Putra Siregar dan Rico Valentino tidak mengajukan banding atas vonis dari majelis hakim. Diwartakan tribunnews.com, terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan Putra Siregar dan Rico Valentino. Adapun keadaan yang memberatkan karena saksi korban mengalami luka di sisi kanan, ujar majelis hakim di dalam persidangan pada Kamis 18 Agustus 2022. Sementara itu, hal yang meringankan adalah perbuatan Rico Valentino diakibatkan kesalahpahaman terdakwa saat melihat temannya. Kesalahpahaman itu diakibatkan karena Cika Chandrika menangis sehingga Rico muncul perasaan untuk melindungi. Selain itu, keduanya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, pungkas majelis hakim. Bos PS Store Putra Siregar dan Rico Valentino diperkirakan akan bebas dari penjara pada September 2022 mendatang. Seperti diketahui, Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan vonis kepada Putra Siregar dan Rico Valentino atas kasus pengeroyokan yang menimpa Nur Alamsyah. Putra Siregar dan Rico Valentino divonis hukuman 6 bulan penjara dan dikurangi masa tahanan yang telah mereka jalani sejak April 2022 lalu. Putra Siregar dan Rico Valentino dinilai terbukti bersalah dan melakukan pengeroyokan kepada Nur Alamsyah dalam sidang putusan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 Agustus 2022 itu, vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Putra dan Rico dengan hukuman 10 bulan penjara. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino, Wafik. Lebih lanjut, Wafik sedang mengupayakan agar Putra Siregar dan Rico Valentino mendapat program asimilasi. Untuk diketahui, asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wafik, Putra Siregar dan Rico Valentino sudah berlapang dada menerima hukumannya dan menjadikan kasus yang menimpa mereka itu sebagai pelajaran untuk kedepannya. Putra Siregar dan Rico Valentino diketahui tidak mengajukan banding atas vonis dari majelis hakim tersebut. Hal itu lantaran sejak awal, baik Putra Siregar maupun Rico Valentino menginginkan kasusnya itu segera selesai dan tidak bertele-tele. Sebagai informasi, Putra Siregar dan Rico Valentino resmi divonis 6 bulan hukuman penjara atas kasus pengeroyokan. Putusan itu dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 Agustus 2022. Putra Siregar dan Rico Valentino didakwa dengan 2 pasal alternatif, yakni pasal 170 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 351 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kesempatan itu, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Putra dan Rico telah melanggar pasal dalam dakwaan alternatif pertama. Demikian Global Update kali ini, nantikan informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.